Shalom, selamat sore jemaat Tuhan. Mari sore hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, karena kita percaya bahwa ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, ibadah itu sendiri mengandung janji. Bukan hanya untuk saat ini, tetapi sampai pada kekekalan. Sebab itu mari kita tundukkan kepala, kita mau masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih anugerah rahmat-Mu yang Engkau limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau beribadah dengan mengangkat tangan kami kepada Engkau, memuji memuliakan nama-Mu, karena kami percaya bahwa di dalam hadirat-Mu kami boleh merasakan kesukaan, kami boleh merasakan kelepasan dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, Engkau yang kami puji, yang kami sembah, yang kami muliakan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Dia Tuhan segala
ajaib. Amin. Amin. Tuhan yang maha mulia. Puji namanya. Haleluya. Kami tinggikan Yesus. Tak terbayang kebesaran
Ya, kami tinggikan Tuhan. Bawa hati kami untuk terus mengenal Engkau. Mengasihi-Mu, mencintai-Mu di sepanjang hidup kami. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang kami pandang. Hanya kepadamu hati kami berpaut. Selalu
Terima kasih ya Tuhan, untuk sore hari ini kami kembali belajar dari kebenaran firman-Mu setelah kami memuji dan memuliakan Tuhan. Biar cara hidup kami, gaya hidup kami adalah hidup yang selalu dipenuhi dengan pujian, penyembahan kepada Tuhan. Karena hanya Engkau Tuhan, Kau adalah Allah dan manusia sejati. Dan sebentar kami kembali akan belajar di kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, Engkau akan kuasai setiap kami. Ajar setiap kami ya Tuhan. Baik kami yang di gereja maupun kami yang di rumah atau dimanapun kami berada. Kami mengikuti ibadah secara online. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap untuk belajar dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Puji Tuhan saudara-saudara, kita masuk sore ini di seri dari Injil Yohanes yang ke-8 dengan judul Yesus adalah Allah dan manusia sejati. Biar setiap kita melalui pendalaman Alkitab Injil Yohanes ini kita semakin mengenal bahwa Yesus itu adalah Allah dan manusia sejati. Bukan hanya mengenal dalam pengertian tahu, tapi mengenal dalam pengertian mengalami secara nyata. Karena keyakinan ini, pengakuan iman ini adalah pengakuan iman yang dasar, kuat. Yang membuat setiap kita menjadi orang-orang Kristen bukan hanya kuat, tapi hidup berbuah dan memuliakan Tuhan. Puji Tuhan. Sore hari ini, PA saya beri judul persaudaraan yang rukun. Kalau kita mempelajari dalam perikop pasal 1, khususnya berkaitan dengan murid-murid pertama dari Tuhan Yesus. Di situ disebutkan ada yang namanya Filipus, lalu ada Nathanael, kemudian ada dua saudara, yang satu adalah Andreas, dan yang satu adalah Simon Petrus. Dua saudara ini sama-sama punya peran yang luar biasa. Berkaitan dengan perjalanan Tuhan Yesus dan mereka menjadi rasul yang punya dampak. Dan kalau kita mempelajari dari dua saudara ini, yaitu Andreas dan Petrus, kita bisa belajar bagaimana mereka punya satu cara hidup, yaitu persaudaraannya itu rukun. Saya harap melalui pembelajaran sore hari ini, kita betul-betul bisa juga bukan hanya rukun dengan teman yang jauh, tapi juga rukun dengan saudara, dengan istri, dengan suami, dengan anak, mertua. Karena ini adalah hal yang Tuhan kehendaki. Tujuan dari PA sore hari ini adalah di mana setiap kita perlu saling menopang. Untuk apa? Untuk bersama-sama maju. Sebuah tim, kelompok, entah itu terdiri dari teman atau juga salah satunya adalah saudara, seperti Andreas dan Petrus ini. Itu sebuah kelebihan di mana satu sama lain harusnya bisa saling menopang. Sehingga apa? Sehingga bisa maju bersama. Bukan kadang-kadang yang terjadi adalah saling menjegal, saling menjatuhkan, atau saling menghambat. Sehingga sebuah tim itu tidak bisa berfungsi secara maksimal. Nah, kita sebagai umat Tuhan, sebagai murid Tuhan, kita perlu belajar untuk saling menopang, supaya apa? Supaya bersama-sama maju. Supaya bersama-sama berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang menjadi tujuan PA sore hari ini. Nah, kita akan coba telusuri dua tokoh sentral kita, yaitu Petrus dan Andreas, yang adalah memang punya hubungan saudara. Bagaimana perjalanan hidup mereka, baik secara pribadi maupun dalam kebersamaan.
kita akan belajar. Yang pertama, saudara-saudara, kita akan belajar Simon Petrus. Karena di dalam perikop yang kita pelajari, ditunjukkan tentang Simon Petrus ini. Yang saya sebut hidup di jalan profetik. Simon Petrus ini perjalanannya betul-betul secara profetik. Kita akan lihat bagaimana dan apa yang dimaksud dengan Simon Petrus ini ada di jalan profetik. Yang pertama, perubahan hidup Simon ini sudah dinyatakan lebih dulu. Di dalam Yohanes 1 ayat 42 dikatakan, Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas." Saudara, nama asli dari Petrus itu adalah Simon. Simon itu artinya yang mendengarkan. Tapi waktu pertama kali Simon ini ketemu dengan Tuhan Yesus, langsung Tuhan Yesus memberikan perkataan profetik tentang siapa nantinya dia. Tuhan berkata, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus, yang dalam bahasa Indonesia berarti batu. Tentu batu di sini punya pengertian bahwa Petrus akan menjadi murid, menjadi rasul yang kuat, kokoh, tidak mudah goyah, berani. Itu karakteristik batu. Dan kita semua tahu, pada waktu Simon Petrus ini mengikuti Tuhan Yesus selama 3 tahun, kita bisa lihat bagaimana Simon ini adalah murid yang cepat tanggap, spontanitasnya tinggi, tapi juga mudah berubah. Begitu tidak teguh. Kalau orang Jawa bilang, esok kedelai, sore tempe. Itu bisa menjadi capnya untuk Simon ini pada awalnya. Tapi karena Tuhan sudah menyampaikan bahwa kamu akan dinamakan Petrus, batu. Seorang yang teguh, berani, berdedikasi. Dan itu terjadi. Kalau kita pelajari dalam Kisah Rasul, bagaimana gereja dimulai dengan seorang yang namanya Petrus ini. Yang tadinya begitu gampang menyangkal Tuhan Yesus, bahkan 3 kali menyangkal Tuhan Yesus. Walaupun sebelumnya dia berkata, oh tidak Tuhan, tapi faktanya demikian. Kita juga menjadi orang-orang percaya yang perlu, saudara-saudara, hidup meyakini apa yang menjadi janji, yang menjadi arah bagi hidup kita. Seperti hanya misalnya dengan Paulus, kalau kita baca dalam Galatia 1 ayat 15. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Paulus pun meyakini setelah dia bertobat, ternyata dia mengerti bahwa sejak dari kandungan ibu, Tuhan sudah memilih dia. Ini janji, ini arah, ini panggilan. Mungkin Bapak Ibu kita tidak seperti Simon atau mungkin Paulus yang begitu jelas dan tegas. Tapi kita harus percaya bahwa Tuhan itu selalu memulai dan memberi arah. Lalu kita akan jadi seperti apa. Itu salah satunya dengan perkataan-perkataan profetik atau nubuat. Maka kita perlu temukan panggilan hidup kita. Melalui apa? Apa yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita. Secara pribadi. Entah itu arah ke depan, panggilan. Supaya apa? Supaya kita lalu ikuti saja dengan penuh keyakinan. Pada waktu saya sekolah teologi, saya meyakini panggilan saya. Tapi sempat saya menjadi bimbang, ragu, dan goyah. Kenapa? Karena
pada waktu tingkat 2, saya setelah mengikuti pelajaran homiletika atau ilmu berkhotbah, pelajaran itu saya tidak lulus atau nilainya jelek. Ya. Saya dipanggil oleh dosen saya di bidang ilmu berkhotbah dan beliau berkata, Sundoro, kamu keluar aja. Kamu nggak cocok jadi pendeta. Karena apa? Pendeta itu modelnya adalah harus bisa berkhotbah dan kamu tidak bisa. Jadi carilah bentuk pelayanan lain, tidak harus jadi pendeta. Nah, perkataan itu membuat saya begitu terpukul waktu itu, kira-kira tahun 1982. Saya begitu terpuruk dan betul-betul saya sepertinya kecewa, frustasi, campur aduk. Dan memang saya sudah sempat untuk menata semua barang saya untuk saya pulang. Tapi untung saya punya beberapa teman yang menjadi teman doa, teman sharing. Waktu saya bagikan ini mereka bilang, jangan. Kita cari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Walaupun dosen bilang begitu. Kan kamu dipanggil oleh Tuhan. Dan betul, satu malam kami izin kepada pimpinan untuk doa semalam suntuk di Taman Getsemani Ungaran waktu itu. Saya ditemani dengan beberapa teman, kami berdoa untuk mencari kehendak Tuhan. Untuk mencari rencana Tuhan atas hidup saya. Dan di tengah-tengah doa semalam suntuk itu, kurang lebih mungkin tengah malam, waktu kami mulai merenungkan firman, saya tergerak untuk membaca dari Yesaya 41. Yang salah satunya mengatakan, engkau adalah hambaku. Aku tidak akan menolak engkau. Aku akan membimbing engkau, akan menuntun engkau. Bahkan dikatakan, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Waktu saya membaca itu malam, yang sebenarnya saat dimana kami harus seperti orang yang menahan kantuk, ya rasa ngantuk yang berat. Seperti saya disiram dengan air yang sangat segar sekali. Saya begitu bergairah, saya berteriak, saya bilang kepada teman-teman, terima kasih Tuhan engkau memberikan janji yang menjadi arah hidup saya. Sehingga waktu itu kami pulang pagi, saya menghadap ke dosen itu, saya bilang, Pak, saya tidak akan keluar. Saya akan ulangi kalau saya memang tidak lulus. Nah, sejak itulah saya merasakan bagaimana tangan Tuhan menyertai dari satu pelayanan, dari satu tahap ke tahap sampai sekarang ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu percaya dan pegang, temukan dalam hidup kita, yaitu hal-hal profetik, khususnya berkaitan dengan arah hidup, perjalanan kita. Karena Tuhan itu kalau sudah berjanji, kalau Tuhan itu sudah menyatakan kehendaknya, dia sangat konsekuen, dia setia untuk memegang dan memelihara hidup kita. Di dalam Mazmur 37 ayat 23 dan 24 dikatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Bapak Ibu, kita harus percaya pada waktu Tuhan sudah mengarahkan jalan dalam hidup kita, panggilan kita, arah hidup kita. Kita harus percaya. Janji Tuhan berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tugas kita adalah terus hidup berkenan dengan ketaatan kita, menjalankan setiap tahapan hidup kita. Dan Tuhan yang akan mengerjakan. Bahkan dikatakan di sini, apabila ia jatuh. Pada waktu Tuhan sudah mencanangkan sebuah janji arah dalam hidup kita. Di jalan untuk mencapainya, kita harus akui kadang-kadang kita bisa gagal. Kita bisa salah, kita bisa bergeser. Bahkan disebut jatuh ini. Tapi Tuhan dikatakan akan menopang. Sehingga kita tidak akan sampai tergeletak. Bapak Ibu, kita perlu belajar hidup berdasarkan apa yang menjadi janji Tuhan atas arah hidup kita. Inilah yang terjadi. Kenapa Simon
Seorang yang labil, pagi-pagi seperti kedelai, sorenya tempe, artinya sangat gampang berubah. Tapi ternyata betul-betul dia jadi Petrus. Seorang yang seperti batu yang kuat, kokoh, bahkan hidupnya menjadi dasar dari gereja. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, bukan hanya arah hidupnya Simon Petrus ini ditunjukkan. Yang kedua, dalam hal kegagalannya pun sudah dinyatakan. Di dalam Matius 26 ayat 31 sampai 34 dikatakan, Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Bapak Ibu, Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Tahu. Dia tahu hal-hal apa yang akan terjadi dalam hidup seseorang, semua kita. Besok mengalami begini, bahkan mati seperti apa. Nah, di dalam kemahataan Tuhan dan sekaligus kedaulatannya, oleh kasih karunia-Nya kadang-kadang dia menyatakan yang disebut dengan nubuat atau perkataan profetik. Itu adalah dasar atau berkaitan dengan kemahatauan Tuhan, lalu dinyatakan. Pada waktu sebelum Tuhan Yesus disalib, Tuhan sudah berkata, malam ini kamu semua akan tergoncang. Aku akan membunuh, dikatakan gembala dan kawanan domba. Ini sudah Tuhan nyatakan sebagai sebuah hal yang sifatnya profetik. Tapi Petrus, ya kan, seperti tadi saya katakan, ini seorang yang sangat spontan, kelihatan berani, tapi padahal sebenarnya takut. Dia bilang dengan sangat yakin pasti, nggak mungkin bilang hanya munafik. Pasti dia dengan sungguh-sungguh berkata, Tuhan enggak. Biarpun mereka semua tergoncang imannya, karena engkau, aku sekali-kali tidak. Tuhan lalu bahkan menambahkan, Petrus, bahkan kamu akan menyangkal aku 3 kali. Dan akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Petrus menyangkal Tuhan 3 kali. Hal kegagalannya pun dinyatakan. Kita perlu harus peka, mengerti dan menangkap setiap apa yang Tuhan nyatakan. Sehingga kalau kita baca dalam Matius 26 ayat 75 dikatakan, maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Adanya dengan penuh semangat, penuh gairah, dia berkata, untuk Tuhan apapun aku akan lakukan. Mati pun gak apa-apa, walaupun semua yang lain. Tapi yang terjadi justru apa yang dikatakan Tuhan itu, dia menyangkal 3 kali. Bahkan di depan anak kecil perempuan, dia bisa sumpah dan berkata, aku tidak mengenal dia. Lalu setelah kejadian itulah, dikatakan maka teringatlah Petrus. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita mempelajari Alkitab, Alkitab ini berisi begitu banyak hal yang sifatnya nubuatan. Nubuatan itu adalah apa yang akan terjadi, baik itu berkaitan dengan masa akhir. Begitu detail Tuhan sudah ingatkan. Begitu banyak hal yang Tuhan singkapkan tentang apa yang akan terjadi, termasuk berkaitan dengan akhir zaman, kedatangannya kedua kali. Jangan kita, memang kalau bicara soal nubuat, itu ada 2 macam Bapak Ibu. Yang pertama bersifat pribadi.
itu memang bersyarat. Kalau kita mendapat janji sifatnya nubuatan, lalu kita tidak respon dengan benar, itu mungkin tidak terjadi. Sehingga kalau kita mendapat nubuat yang baik, yang benar, tentu kita harus responi dengan apa? Iman, kemudian ketaatan, doa. Bisa tidak terjadi, tapi ada nubuatan-nubuatan yang sifatnya tidak bersyarat. Seperti salah satunya adalah tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tentang akhir zaman. Kita percaya, nggak percaya, tetap akan terjadi. Nah, berkaitan dengan itu maka kita perlu jangan sombong berkata, enggak mungkin. Seperti Petrus kan, oh saya enggak akan, saya akan. Saudara, Tuhan sudah beritahu kita hati-hati. Maka kita perlu apa? Kalau Tuhan peringatkan, jaga-jaga, jangan sombong. Dalam 1 Korintus 10 ayat 12 dikatakan. Sebab itu siapa menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ya, siapa yang menyangka ia teguh berdiri, hati-hati. Seperti Petrus nih, tanpa beban dia berkata, oh aku akan mati apapun terjadi. Ternyata dia justru yang lebih dulu bahkan mempermalukan nama Tuhan kalau bisa dikatakan. Apa dia menyangkal sampai 3 kali tadi. Kita juga jangan menentang Bapak Ibu. Tuhan jelas sudah menggariskan kalendernya, jadwalnya. Ada hal-hal yang kita harus siap-siap waspada. Jangan bilang, apalagi kalau misalnya bicara soal kedatangan Tuhan, akhir zaman, kita bilang, memang Alkitab sendiri juga sudah memberitahukan kan di dalam surat Petrus, nanti ada orang bilang, akan berkata, mana Tuhan datang, mana. Bapak Ibu kita perlu belajar apa yang dikatakan dalam Alkitab. Bahkan Tuhan bilang, kalau yang lain lenyap, firman Tuhan itu, 1 titik iota atau koma pun kalau memang perlu digenapi, itu pasti akan tergenapi. Kita perlu berjaga-jaga, kita perlu meresponi dengan benar. Lalu juga akhir hidup Petrus itu juga dinyatakan, dinubuatkan. Dalam Yohanes 21 ayat 18 dan 19 dikatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Saudara lihat, di awal Petrus sudah diberitahu arah kamu akan seperti apa. Bahkan dalam perjalanan dia mau gagal, Tuhan sudah ingatkan, hati-hati kamu. Ternyata dia nggak mau dengar. Dan sekarang juga bahkan akhir hidupnya, Tuhan sudah nubuatkan. Kamu akan dikatakan waktu kamu tua, engkau akan mengulurkan tanganmu. Orang lain akan mengikat engkau, membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Di mana dikatakan ini menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, dan faktanya memang dalam sejarah, tidak dicantumkan dalam Alkitab, tapi dalam sejarah yang bisa dipercaya. Salah satunya menurut catatan Origenes, pada abad kedua, Rasul Petrus wafat dengan disalibkan secara terbalik. Kepala di bawah, kaki di atas. Konon ia merasa tidak layak mengalami kematian dengan cara yang sama dengan gurunya yang pernah dia sangkali. Dan peristiwa ini terjadi di Roma saat pemerintahan Nero. Saudara yang dikasih Tuhan, maka kita pun juga tidak perlu
Dalam pengertian begini Bapak Ibu, juga tidak boleh, mati kan sudah ditentukan Tuhan. Waktunya, caranya seperti Petrus ini. Saya tak hidup ngawur aja. Sembarangan, makan sembarangan. Lalu mungkin ya orang Jawa bilang jarak untuk sengaja melanggar ini, melanggar itu. Toh kalau Tuhan memang belum membuat saya mati, tidak mati. Itu tidak boleh begitu. Artinya kita sedang mencobai Tuhan. Kita harus tetap menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Menjaga kesehatan, hidup benar. Itu wilayah di mana saudara dan saya harus kerjakan. Misalnya ada orang bilang, saya merokok. Loh, kalau memang Tuhan sudah buat saya mati ya, gimana lagi? Kan Tuhan sudah. Menurut artikel yang pernah saya baca, merokok satu katanya. Saya yakin ini ada kebenaran karena berkaitan dengan penelitian. Satu rokok dihidupkan, dihisap, hidup seseorang itu kurang 1 menit sekian. Artinya apa? Kita juga memang punya peran untuk memperpendek hidup kita. Misalnya orang bunuh diri, itu kan berarti dia mati tidak dalam rencana dan garis Tuhan. Kita perlu menjalankan tugas, kewajiban kita, cara hidup kita yang baik dan benar. Tapi kalau itu sudah kita lakukan, kita harus percaya juga. Kalau masih ada hal di luar jangkauan kita terjadi, Tuhan sudah memang pegang hari kematian kita. Tidak bisa, faktanya demikian. Pada waktu pandemi kemarin kan, kita menemukan ada begitu banyak saudara-saudara kita yang dipanggil pulang. Tapi ada juga banyak yang lain yang tidak. Bahkan ada yang sampai begitu kritis, yang menurut ukuran manusia dokter mungkin sudah akan selesai. Tapi tidak. Kenapa bisa terjadi perbedaan seperti itu? Karena memang setiap kita, Tuhan itu punya jatah hidup. Kapan kita mati, Tuhan sudah atur. Tuhan tahu itu. Nah, kita perlu, oleh sebab itu, kalau Tuhan masih beri kepercayaan kepada kita hidup, sehat, pakailah dengan sungguh-sungguh untuk apa? Untuk mencari Tuhan, bekerja untuk Tuhan. Karena hidup itu adalah kesempatan. Rasul Paulus pada waktu dia di penjara, dia menulis surat pada jemaat Filipi, dia bilang hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Biar kita juga sama. Kalau kita bisa masih dapat hidup, pakai hidup kita. Apapun yang kita punya untuk Tuhan. Sehingga pada waktu kita selesai, karena itu memang harus terjadi, kita bisa bilang seperti Paulus, mati adalah keuntungan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bahkan bukan hanya bagaimana Petrus mati itu dinyatakan, bahkan hal kemuliaannya pun juga dinyatakan. Di dalam Matius 16 ayat 18 sampai 19 dikatakan, Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Pada waktu Petrus mendapat inspirasi dari Bapa, sehingga dia bisa berkata, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Engkaulah Allah dan manusia sejati. Pada waktu pengakuan itu dinyatakan, lalu Tuhan membuat sebuah nubuatan tentang bagaimana Petrus akan dimuliakan melalui pelayanannya. Tuhan bilang,
kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Kalau dalam terjemahan lain disebut kunci-kunci. Artinya bukan hanya satu kunci, kunci-kunci. Dan kalau kita pelajari dalam sejarah juga dalam Alkitab, Rasul Petrus memang dipercaya dengan kunci-kunci. Artinya apa? Kunci itu bicara sesuatu yang sangat strategis, yang membuka dari yang tidak ada menjadi ada. Dan kalau kita pelajari dalam Kisah Rasul, paling tidak Petrus dipakai Tuhan untuk membuka dua kerajaan. Yaitu yang pertama, kerajaan bagi orang-orang Yahudi masuk dalam gereja, menjadi gereja. Itu kita bisa baca dalam Kisah Rasul 2 ayat 36 dan 37. Lalu juga bukan hanya untuk orang Yahudi di mana mereka bisa masuk menjadi bagian dari gereja. Lalu Petrus juga dipakai untuk membuka kunci kerajaan Allah. Untuk siapa? Bangsa-bangsa kafir. Itu kita bisa baca dalam Kisah Rasul 11 ayat 17 sampai 18. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui pelajaran ini biarlah kita mau belajar apa? Dari mulai arah, bahkan hal yang sifatnya kegagalan, lalu mati sampai dimuliakan. Semua sudah dinyatakan dengan nubuatan secara profetik. Maka kita perlu sebagai orang-orang percaya, Bapak Ibu, untuk hidup juga secara profetik. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19 sampai 21 dikatakan, Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ya, betapa pentingnya nubuatan, hidup secara profetik. Makanya Rasul Paulus berkata, jangan padamkan roh. Memang harus diakui kalau bicara soal profetik, nubuatan, itu bisa menimbulkan masalah penyimpangan, penyesatan, ketidakbenaran. Tapi bukan berarti itu harus diabaikan. Makanya Paulus bilang, jangan anggap rendah. Harus hargai tetap yang namanya. Kita bisa belajar sore ini bagaimana Petrus. Namun sebagai jaga-jaganya, Paulus bilang, ujilah segala sesuatu. Jangan langsung terima juga. Kalau sudah betul kita yakini, pegang seperti Petrus ini. Pegang sehingga akhirnya dari Simon jadi Petrus bahkan sampai dimuliakan. Ada hal yang sangat penting berkaitan dengan profetik atau nubuat. Dalam 1 Korintus 14 ayat 3 dan 4 dikatakan, Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Ya, nubuat dikatakan membangun, menasihati, menghibur, membangun jemaat. Betapa pentingnya gereja mengembangkan. Secara pribadi pun kita juga perlu menjadi orang-orang profetik di mana hidup kita bergerak, kita memulai, kita jalan bahkan sampai akhir. Pegang apa yang menjadi janji Tuhan, pernyataan Tuhan. Ini yang kita pelajari dari Petrus. Sekarang kita akan belajar dari saudaranya, Andreas. Andreas memang dalam Alkitab terutama tidak semenonjol Petrus dalam perannya. Boleh dikatakan menjadi peran yang ya hanya seperti pelengkap saja. Karena tidak dibahas di Kisah Rasul atau di kitab-kitab lain. Hanya di Injil-Injil itu pun tidak ditunjukkan bagaimana perannya. Tapi tetap ternyata Andreas sudah dipanggil dan dipilih Tuhan. Apa keistimewaan Andreas? Saya sebut Andreas adalah seorang murid yang setia. Seorang murid yang setia. Memang dalam hal kapasitas tidak sehebat Petrus
atau mungkin yang lain, Yohanes, Rasul Paulus, tapi Andreas, dia menunjukkan hal yang namanya kesetiaan. Kita akan belajar kesetiaan dalam hal apa saja Andreas. Yang pertama, saudara-saudara, Andreas setia sebagai seorang murid. Dalam Yohanes 1 ayat 35-37 dikatakan, pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Andreas itu mula-mulanya adalah murid dari Yohanes. Dia pasti murid yang sungguh-sungguh. Nah, satu kali waktu itu Yohanes melihat Tuhan Yesus. Lalu dia bilang, lihat anak domba Allah. Tentu dalam pelajaran yang disampaikan oleh Yohanes, salah satu yang diajarkan adalah akan datang Mesias. Dan sekarang sudah ada. Lalu waktu itu terjadi, kalau kita baca, kedua murid itu, beberapa penafsir ahli Alkitab meyakini salah satu orang murid, walaupun tidak disebutkan itu adalah Yohanes. Andreas salah satunya, lalu dikatakan ikut Yesus. Dia berpindah dari satu murid Yohanes, guru, kemudian berpindah ke Yesus, Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dari pelajaran ini kita bisa menemukan bahwa sebagai murid, seperti hanya dengan Andreas, kita harus bertumbuh. Sampai apa? Sampai menjadikan Tuhan Yesus itu betul-betul sebagai sang guru kita. Andreas awalnya murid Yohanes. Tapi akhirnya dia ketemu karena Yohanes. Dia bisa ketemu dengan sang Mesias yang adalah gurunya juga. Di dalam Yesaya 54 ayat 13-14 dikatakan, semua anakmu akan menjadi murid Tuhan, dan besarlah kesejahteraan mereka. Engkau akan ditegakkan di atas kebenaran, engkau akan jauh dari pemerasan, sebab engkau tidak usah lagi takut, dan engkau akan jauh dari kekejutan, sebab ia tidak akan mendekat kepadamu. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan. Bapak Ibu, sebagai jemaat, kita semua butuh guru. Seperti misalnya sore malam ini kita belajar dari mungkin saudara dari saya yang saya temukan berdasarkan pembelajaran pribadi dengan bimbingan Tuhan. Bapak Ibu, kita belajar di gembala sidang, mungkin dari guru-guru yang lain. Kita sebagai guru-guru harus sadar bahwa kita dipakai Tuhan memang untuk mengajar, membimbing. Tapi hal yang tidak boleh terjadi dalam hidup kita sebagai murid Tuhan apa? Jangan sampai kita hanya berhenti, apalagi sampai mengidolakan yang namanya guru. Seperti hanya dengan Andreas. Andreas awalnya adalah muridnya Yohanes. Tapi dia sampai pada level atau waktu di mana Yesus jadi gurunya. Demikian juga dengan kita. Kami guru-guru dipakai Tuhan untuk mengajar Bapak Ibu jemaat Tuhan. Dengan urapan, dengan roh hikmat yang kami dapatkan. Tapi jangan sampai Bapak Ibu saudara-saudara begitu mengandalkan manusia guru ini. Bahkan yang salah pun tetap dipegang. Nah, ini tidak boleh. Sekarang dengan zamannya keterbukaan melalui YouTube atau mungkin yang lain, Bapak Ibu bisa belajar dari bermacam-macam guru. Mungkin bisa ratusan, ribuan, mau cari model pengajaran kayak apa. Nah, ini yang perlu kita jaga sebagai murid Tuhan apa. Kita belajar dari setiap guru. Seperti hanya dengan Bapak Ibu sore hari ini belajar dari saya. Tapi jangan sampai berhenti di situ. Kita harus sampai kepada apa? Jadikan Yesus itu guru sebagai standar. Fokus pada Tuhan Yesus
sebagai guru agung kita, bukan kepada yang lain. Sehingga kalau ada guru yang salah, yang tidak benar, jangan kita, pokoknya apa saja yang dikatakan oleh sang guru itu, kan dia hebat, dia dipakai Tuhan. Kami semua adalah manusia yang dipakai Tuhan, dipercaya Tuhan. Karena kemanusiaan kami masih terdiri dari darah dan daging juga, kita bisa salah. Kita bisa keliru, bisa sesat. Kita semua harus sampai pada menjadikan Yesus itu guru agung kita. Nah, ini yang terjadi. Lalu juga melalui pelajaran ini, kita sebagai murid, kita harus terus memang menjadi murid. Seperti halnya dengan Andreas, terus jadi muridnya Yohanes, pindah ke muridnya Tuhan Yesus. Kita harus terus menjadi murid, tekun belajar seumur hidup kita. Hidup pemuritan itu hidup sepanjang waktu kita. Jadi jangan saudara berkata, saya kan sudah senior, saya kan sudah, belajar ini itu. Kita tidak boleh begitu. Dalam Efesus 4 ayat 13 dikatakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ukurannya apa? Saudara dan saya selesai belajar sebagai murid Tuhan. Kalau kita sudah tumbuh kepenuhan Kristus 100%. Bisa? Dalam waktu bahkan sampai mungkin kita harus pulang. Kita belum. Tapi kita harus mengarah ke sana. Jadi gaya hidup belajar itu seumur hidup. Ini prinsip universal Bapak Ibu Saudara-saudara. Bukan hanya secara rohani. Coba dalam kehidupan nyata pun kalau Bapak Ibu berkata misalnya bisnis. Jangan kita berkata, saya ini orang yang pengalaman hebat, sukses. Sekarang kalau kita nggak mau terus belajar, habis. Faktanya demikian. Karena apa? Pengetahuan, teknologi dan semua terus berubah, bergerak. Tantangan juga berubah. Kalau kita sebagai pebisnis, sebagai pekerja, sebagai hamba Tuhan, siapapun kita, nggak tahu terus belajar, ada saatnya kita berhenti. Kalau kita nggak mau bertumbuh, artinya kita akan mundur. Lalu dari pelajaran Andreas ini, kita sebagai guru, seperti saya katakan tadi, tugas kita adalah membimbing jemaat atau murid untuk mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Jangan sampai jemaat atau murid-murid itu hanya dibawa pada pengaruh kita saja. Ini salah. Seperti Yohanes, dia tahu. Dia guru, dia mengajar, pengikutnya banyak. Tapi dia tahu fungsinya bukan untuk diri mereka. Sehingga waktu murid-murid bilang, guru, semua ikut Tuhan Yesus. Dia tidak bilang, waduh, gimana ini dia menjadi sakit hati, iri. Enggak, karena dia tahu. Tugas dia memang mengantarkan sebagai guru untuk membawa ketemu dengan Yesus, sang guru yang agung. Demikian juga dengan kita, para hamba Tuhan, para guru, di mana kita dipercaya, diberi karunia untuk mendidik, membimbing. Jangan sampai mereka semua mengidolakan kita. Itu menjadi salah. Tugas kita adalah membawa jemaat untuk mengenal Tuhan sebagai satu-satunya yang diandalkan. Lalu yang berikutnya yang saya temukan dari Andreas adalah dia hidup dengan kesetiakawanan yang luar biasa, yang kuat. Terutama berkaitan dengan saudara. Kalau kita baca dalam Yohanes 1 ayat 40 dikatakan, salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Saya baca di dalam
Injil Matius sampai Yohanes. Minimal saya temukan ada 8 kali. 8 kali ayat yang selalu menyebut Andreas. Itu selalu dikaitkan dengan saudara Simon Petrus. Dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes juga. Apa artinya ini saudara-saudara? Artinya Andreas betul-betul punya persaudaraan yang kuat. Kalau kita baca dalam Matius 4 ayat 18 dikatakan, Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Kebetulan Andreas dan Petrus ini, 2 saudara ini pekerjaannya sama, penjala ikan. Lalu ternyata waktu menjadi murid dua-duanya juga sama. Nah, kadang-kadang persaudaraan ini di satu area, di satu wilayah, satu waktu baik. Tapi setelah mulai geser, nah seringkali tidak menjadi rukun. Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, kita perlu belajar dari Andreas dan Petrus ini apa. Hidup rukun itu perlu terus kita kembangkan dengan sama. Dimulai dalam keluarga, dengan saudara, dengan adik, kakak, suami, istri, mertua, menantu, saudara-saudara yang lain. Kita perlu terus mengembangkan apa? Mengasihi saudara, saling membahu, saling bahu-membahu dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam setiap hal. Saudara, rukun ini kunci untuk kita diberkati itu tidak. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 dikatakan, Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi hubungan persaudaraan yang ditandai dengan kasih, itu cerminan. Jadi jangan sampai kita bilang mungkin, oh saya tuh cinta Tuhan, senang dengan Tuhan. Wah, tapi dengan sesama, dengan saudara, dengan adik kakak, sering konflik, sering saling iri, atau mungkin dengan yang lainnya. Tuhan bilang kamu bohong. Kerukunan dalam persaudaraan itu luar biasa. Di dalam Mazmur 133 ayat 1-3 dikatakan, Nyanyian siara Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara perhatikan rahasia berkat itu rukun dikatakan. Alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kerukunan itu membuat apa? Di sana dikatakan dalam ayat 3, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Berkat terbaik itu apa Bapak Ibu saudara-saudara? Berkat terbaik adalah kehidupan kekal. Kalau kita mau mendapat berkat yang terbaik hidup kekal, kuncinya apa yang harus dijaga? Selain tentu iman, percaya oleh anugerah, rukun. Rukun itu begitu penting di mata Tuhan. Dan memang kita harus akui dimulai dengan suami istri. Jaga kerukunan suami istri, gak gampang. Ada seorang pakar pernikahan, dia berkata begini, hubungan komunikasi yang paling sulit itu adalah komunikasi dalam konteks pernikahan. Karena apa? Karena suami istri itu kumpul tiap hari, bertahun-tahun, dan dituntut untuk selalu harmonis. Jika tidak heran, begitu banyak terjadi perceraian. Nah, layakkah kita yang tidak menjaga kerukunan ini mendapat berkat hidup kekal itu? Karena Tuhan bilang
Di sanalah aku perintahkan berkat apa? Hidup kekal kepada yang rukun. Dimulai dalam keluarga, saudara, teman. Kita perlu diingatkan ini Bapak Ibu. Andreas mengasihi Simon Petrus sebagai saudara. Dan kasih itu ditujukan dengan apa? Bukan hanya kerja bareng, cari duit bareng. Tapi waktu Andreas selamat, ketemu Mesias. Dia ajak Simon juga mengenal Tuhan. Dalam Yohanes 1 ayat 40 dan 41 dikatakan, Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Kata mula-mula bertemu itu diterjemahkan sebagai segera ia menemui dalam terjemahan. Atau yang lain, NIB mengatakan yang pertama-tama dilakukan Andreas setelah dia ketemu Yesus apa? Mikirkan saudaranya. Aduh, saudaraku belum selamat. Aku ajak dia. Supaya kenal Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini juga yang terjadi. Nah, meskipun dalam faktanya Bapak Ibu kalau kita pelajari, meskipun dalam perjalanan sebagai rasul, Andreas tidak menonjol seperti halnya dengan Rasul Petrus. Faktanya, tiap kali Andreas disebut digandengan Petrus. Kenapa? Karena Petrus terkenal. Petrus tahu, Andreas siapa? Andreas itu saudara saya atau saudara Simon Petrus. Sampai seperti itunya. Itu kita bisa baca juga dalam Yohanes 6 ayat 8 dikatakan, Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya. Ya, tapi Andreas kita tidak menemukan bagaimana dia begitu tidak suka, iri loh. Aku kan yang bawa Petrus. Wah, bagaimana ini? Kecewa aku, enggak. Dia begitu ikhlas, rela. Walaupun saudaranya yang dia bawa kepada Tuhan lebih menonjol. Kita juga perlu punya hati yang seperti ini Bapak Ibu. Kita perlu punya hati yang seperti ini. Kita punya hati yang rela, ikhlas. Kalaupun orang-orang yang kita dorong, kita bawa, yang kita bimbing, lebih dipakai Tuhan. Kita tetap harus suka. Punya hati seperti seorang bapa yang membimbing, membawa. Kalaupun memang yang lain lebih dipakai Tuhan, kita ikut juga bersuka cita. Dan yang berikutnya Bapak Ibu, dikatakan bahwa Andreas ini setia dengan perkara kecil. Coba dibacakan Yohanes 6 ayat 8 sampai 10. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Saudara, dalam dialog ini dimulai dengan Filipus sebenarnya ditanya. Yang ditanya sebenarnya Filipus. Gimana ini menyelesaikannya? Banyak orang perlu makan. Filipus bilang, waduh gak cukup Tuhan. Kas kita cuma 200 dinar. Andreas sebenarnya tidak disuruh. Tapi saya yakin pelajaran-pelajaran yang lalu, mujizat-mujizat yang lalu. Ditangkap dengan benar oleh Andreas. Bahwa Tuhan itu bisa. Walaupun mungkin dia tetap belum punya keyakinan yang penuh. Tapi dia melakukan. Sehingga dia bilang, Tuhan di sini ada seorang anak. Punya 5 roti, 2 ikan. Tapi cukup gak ya? Dan kalau kita baca dalam ayat 10, Tuhan langsung, wah ini bagus. Tuhan setuju dengan usulan 5 ketur roti dan 2 ikan. Artinya apa? Dia mengerti bahwa Andreas punya iman. Tuhan bisa pakai walaupun belum 100%.
Bapak Ibu, kita juga perlu belajar. Kalau kita ingat kisah ini, kita teringat dengan kisah yang ada dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 10-16 dikatakan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Nah, sudah lihat di sini. Jadi ini sama juga waktu Elia disuruh untuk menolong janda dari Sarfat. Dia datang. Janda cuma punya sedikit, itu pun sebagai makanan terakhirnya. Sehingga waktu Elia bilang, "Ayo buat dulu padaku." Janda ini bilang, "Aduh, aku cuma punya segenggam tepung. Sedikit minyak, kami goreng, kami masak. Setelah itu kami makan, kami mati. Enggak punya persediaan yang lain. Hanya sedikit, seperti hanya dengan Andreas tadi. Hanya 5 ketur roti, 2 ikan. Tapi itu cukup kalau diserahkan dan diberkati Tuhan." Terjadi juga kalau kita baca di dalam ayat 13-16 dikatakan. Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Ya, seperti hanya dengan 5 ketur roti tadi. Waktu diserahkan kepada Tuhan, Tuhan berkati. Dibagikan untuk 5.000 orang. Masih sisa. Dalam perjanjian lama pun Tuhan melakukan melalui Nabi Elia. Artinya apa? Ini sebuah pelajaran prinsip yang tidak pernah berubah di mata Tuhan. Tuhan itu bisa mengembangkan dari hal yang kecil. Dan Andreas percaya itu. Bapak Ibu, kita perlu mencontoh belajar dari kehidupan Andreas dan Simon Petrus. Dalam kebersamaan mereka ada hal-hal yang berbeda satu sama lain. Tapi mereka sama-sama menjadi saudara yang tetap rukun untuk memuliakan Tuhan. Puji Tuhan, kita akan datang pada Tuhan. Saya ajak untuk Bapak Ibu berdiri, juga yang di rumah, kalau Bapak Ibu berkenan, kita akan menyanyikan nyanyian kita bersama keluargaku melayani Tuhan. Dalam satu kasih, dalam satu kasih, dan bersehati, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus, mengasihimu Yesus. Kami datang di hadirat, kami datang di hadirat-Mu. Dalam satu kasih, dalam satu kasih, dengan bersehati,
berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus. Bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu. Biar kita semua masuk dalam hadirat-Nya. Kami datang di hadirat-Mu. Kita diingatkan Dalam satu kasih, supaya kita tetap hidup dalam kasih, dengan bersehati, setia sampai akhir. berjanji setia sampai Oh haleluya Tuhan. Mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bapak Ibu yang hadir malam hari ini, baik yang di gereja maupun di rumah, terutama juga yang di rumah, kalau Bapak Ibu saat ini sedang bersama dengan suami, istri, anak-anak, atau mungkin saudara yang lain, teman, bersama-sama beribadah secara online, mendengar firman, saya ajak mari berdiri bersama, kita bergandeng tangan sebagai saudara, biar kita betul-betul menjadi keluarga, saudara yang mengasihi Tuhan, bersama-sama diberkati oleh Tuhan. Kita nyanyikan bersama keluargaku melayani Tuhan. Keluargaku melayani Tuhan, ya Tuhan. bersatu Amin Tuhan. selamanya mengasihi Biar setiap kami keluarga-keluarga, yang dapat saudara-saudara, teman, kasih-Mu ya Tuhan. oh haleluya. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku, Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Oh haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Oh haleluya. Glory Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan malam ini
Biar Engkau ingatkan kami kembali bahwa kami perlu membangun sebuah kerukunan, apalagi sebagai saudara, sebagai keluarga. Engkau mengajar kami Tuhan melalui Andreas dan Petrus. Meskipun kedua rasul-Mu ini punya jalan hidup masing-masing, tapi mereka begitu rukun, saling membahu satu sama lain, sehingga sama-sama memuliakan Engkau melalui cara hidup mereka, dengan tindakan hidup mereka Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan, khususnya sebagai saudara, suami, istri, anak, orang tua, keluarga, biar kami terus dibimbing, ditolong untuk tetap rukun Tuhan. Bersatu, saling mengasihi, saling menopang. Juga dengan saudara-saudara seiman yang lain Tuhan. Karena janji-Mu adalah ya dan amin. Pada waktu kami rukun, berkat-Mu Tuhan Kau perintahkan. Bahkan kehidupan selama-lamanya. Terima kasih, Kau berkati kami semua yang sudah hadir dalam ibadah malam hari ini. Dan sekarang saudara-saudaraku, angkat tanganmu untuk terima berkat Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan dengan persekutuan Roh Kudus, biarlah menyertai saudara mulai malam hari ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya. Amin. Praise the Lord, because God's grace is great in our lives. DCS Senior High is committed to continuing the work with parents to educate their children through education with a Christian faith basis. In order to support this mission, we are preparing for the construction of a new building located in Jalan Madukoro. We hope to continue to work together with parents who wish for the best education for their children. God bless us. Isilah hidup kita dengan menyenangkan hati Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan kalau kita masih boleh hidup. Menjadi bijaksana adalah awal dari takut akan Tuhan. Gunakan waktu. Mari kita takut akan Tuhan. Bergabunglah dengan Pendeta Timotius Subekti dalam program Suara Alfa Omega. Hanya di Live Channel. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000.